Nama saya Mario Adrespisiro dari kelas 1.3 NIM 20D10120. Di sini saya akan menjawab tentang perspektif Protestan terhadap agama dan kesehatan mental. Marty pernah menulis, menghubungkan kesehatan atau pengobatan dengan agama tidaklah sulit. Apa yang Marty anggap benar tentang kesehatan umum, bahkan lebih benar kesehatan mental bila dikaitkan dengan tradisi Protestan. Banyak gereja didefinisikan sebagai Protestan karena mereka bukan Katolik. Cakupan keyakinan religius dalam spektrum itu sangat luas. Sementara gereja-gereja dalam Protestan dapat diidentifikasi sepanjang kontinum teologis ini sebagai fundamental, evangelis, ortodoks, garis utama, atau liberal. Diri identifikasi tidak akan sepenuhnya mencakup keyakinan dan praktik gereja. Siswa saya dan saya telah bekerja selama lebih dari 1 dekade dan setengah dari ukuran dewasaan religius yang kami klaim meliputi total tradisi Kristen, Katolik, Protestan, dan Ortodoks lembu. Tetapi kami menjadi yakin bahwa upaya itu mungkin sedikit muluk. Mungkin ada lebih banyak perbedaan dalam denominasi Protestan daripada di antara mereka. Meskipun demikian, mungkin memang ada beberapa penekanan Protestan yang dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan mental. Bagaimana kesehatan mental diberikan? Anehnya, saya fundamentalis dan Protestan liberal akan menjawab pertanyaan ini dengan cara yang sama tetapi untuk alasan yang berbeda. Keduanya akan menegaskan bahwa kesehatan spiritual dan mental adalah keadaan pikiran yang berbeda yang tidak boleh disalahartikan. Namun bagi Protestan fundamentalis, mereka yang sehat secara rohani adalah mereka yang menaati perintah Tuhan yang berasal dari Alkitab dan dengan demikian siap untuk pergi ke surga ketika mereka meninggal. Satu-satunya jenis kesehatan lain yang perlu dipertimbangkan. Menurut Buchman, kesehatan mental secara keseluruhan gerakan adalah upaya untuk mendefinisikan kesehatan mental dan isolasi sekuler dari agama atau pemahaman spiritual tentang kehidupan. Howard Clinbell mengungkapkan sudut pandang yang diambil secara ekstrim logis dalam buku Ekoterapi, Healing Ourself, Healing the Earth. Umat Kristen Protestan liberal memahami kesehatan mental dengan cara yang sama dari perspektif yang sangat berbeda. Mereka juga berpendapat bahwa kesehatan mental paling baik didefinisikan dengan konsep kepatuhan. Namun demikian, kepatuhan bukanlah masalah etika pribadi dan keyakinan yang benar, tetapi lebih merupakan masalah mematuhi panggilan tulisan suci untuk mencintai sesama dan bekerja untuk keadilan. Kesehatan mental adalah tindakan atas nama kesehatan sosial dan lingkungan. John Cobbs mengungkapkan dengan baik dalam pengesahannya untuk buku ini, kesehatan psikolog dalam kesehatan bumi saling terkait erat. Batasan antara terapi, pendidikan, spiritualitas, dan keadilan lingkungan mencair dalam revisi Clinbell atas panggilan kita bersama. Sementara Protestan liberal tidak menyangkal realitas kesehatan mental atau berpendapat bahwa kesehatan fisik sepenuhnya terpisah dari kesehatan spiritual. Mereka pasti berpendapat bahwa kesehatan mental dikelilingi dan ditelan oleh kesehatan spiritual yang didefinisikan sebagai ketaatan pada ajaran Alkitabiah tentang penciptaan, keadilan, dan perdamaian. Protestan Injil dan tradisional tidak menggabungkan kesehatan spiritual dan mental seperti halnya fundamentalis dan liberal. Kedua kelompok ini berpendapat bahwa keduanya nyata tetapi sangat berbeda. Kaum evangelikal misalnya membedakan antara dua kata kegembiraan dan kebahagiaan. Keduanya merupakan emosi yang diinginkan tapi merujuk pada
domain yang berbeda. Sukacita adalah tujuan yang harus dicari oleh orang yang sehat secara rohani, sedangkan kebahagiaan adalah tujuan bagi orang yang sehat secara mental. Sukacita mengacu pada jaminan bahwa seseorang telah dilahirkan. Sekian dari rangkuman saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk Pak Greg dan teman-teman.